Selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha yang terkasih. Bertemu kembali dalam saat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kratenan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, dan berkat yang telah kami terima pada hari ini. Pada malam hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema saat teduh pada malam hari ini adalah kemurahan hati. Firman Tuhan kita baca dari Injil Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kemurahan hati berarti kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, dan kedermawanan. Kemurahan hati tidak bicara mengenai uang atau materi saja, tetapi juga dalam banyak hal lainnya, seperti membagikan waktu, membagikan pengetahuan atau ilmu yang kita ketahui, sehingga bisa membuat orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Memberikan pujian, mengampuni, dan mengucapkan terima kasih ketika ada orang yang menolong atau membantu. Kemurahan hati akan berdampak positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan tujuan hidup dari orang yang melakukannya. Bahkan orang yang murah hati akan menerima kembali apa yang mereka berikan. Melepaskan sebagian yang kita miliki akan membuat kita hidup berbuah. Beberapa perbuatan dan sikap yang mencerminkan murah hati harus kita wujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Murah hati merupakan respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Murah hati adalah tindakan peka saat melihat orang yang membutuhkan. Murah hati berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain. Murah hati bersedia untuk menerima, memaafkan, dan mengampuni kesalahan orang lain. Murah hati adalah kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan. Murah hati adalah tindakan yang tulus. Orang-orang yang murah hati bukanlah orang yang berkelimpahan secara materi. Ternyata tidak selalu. Bahkan ada yang secara ekonomi terbilang cukup terbatas. Namun, mereka kaya dalam kemurahan hati, sehingga dimampukan untuk memberi dengan kerelaan dan penuh sukacita. Contoh di Alkitab, janda miskin di Sarfat dalam Perjanjian Lama yang memberi Elia makan dalam kekurangannya. Pada saat itu, Elia tiba di Sarfat yang tengah mengalami kemarau panjang. Ia bertemu dengan seorang janda miskin. Ketika Elia meminta roti kepada sang janda, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati." 1 Raja-Raja 17 ayat 12.
Betapa beratnya kehidupan ibu janda ini. Ia cuma mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak, serta 2-3 potong kayu api. Itu pun masih harus dibagi 2 dengan anaknya. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana persediaan terakhirnya yang sangat sedikit itu rela ia berikan kepada Elia. Ia membuat roti untuk Elia dan membiarkan Elia menghabiskannya. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat kisah janda lainnya di bait Allah yang diamati Yesus ketika memberikan persembahan. Tidak seperti orang-orang kaya yang mungkin memasukkan amplop besar. Janda miskin ini memasukkan 2 peser saja ke dalam peti. Tetapi hal itu mendapat perhatian dari Yesus. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Lukas 21 ayat 3. Mengapa bisa demikian? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Janda ini rela memberi dalam kekurangannya. Bahkan semua uangnya yang ia miliki ia berikan dengan sukarela. 2 janda dalam 2 masa yang berbeda sama-sama miskin, sama-sama menderita, sama-sama berkekurangan. Tetapi keduanya sama-sama memiliki hati yang luar biasa untuk memberi. Kemurahan hati merupakan sikap hati. Karena merupakan sebuah sikap hati, artinya itu tidak bergantung dari berapa jumlah harta yang kita miliki. Ketika kemurahan mewarnai sikap hati kita akan rela memberi dengan sukacita tanpa peduli apapun keadaan kita saat ini. Mengapa kita harus memiliki sikap kemurahan ini? Karena Allah adalah Bapa yang murah hati. Hal ini ditegaskan Yesus sendiri yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah bagian dari kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Dan kasih jelas merupakan suatu yang mutlak untuk dimiliki orang-orang percaya. Kita mengaku mengenal Allah, artinya kita mengenal kasih. Tuhan adalah kasih, dan Tuhan itu murah hati. Dia selalu memberi segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Bahkan anaknya yang tunggal pun Dia relakan untuk menebus kita semua dari jurang kebinasaan menuju keselamatan yang kekal. Sikap hati Allah sendiri sebagai pemberi. Hal seperti inilah yang harus mewarnai sikap hidup kita sebagai orang percaya. Dari cerita 2 janda tersebut dapat menjadi contoh. Hendaknya mampu memberikan keteladanan yang nyata dalam hal memberi. Adakah yang harus ditunggu agar mampu memberi? Sesungguhnya tidak. Kita tetap bisa memberi dalam kekurangan dan keterbatasan kita. Kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita apabila sikap kemurahan tumbuh subur dalam hati kita. Tidak perlu melakukan hal-hal yang besar. Kita dapat melakukan hal-hal yang kecil untuk sesama yang ada di sekitar kita. Kemurahan hati seharusnya merupakan gaya hidup kita. Percayalah, saat Anda melakukan hal tersebut, hidup akan dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan akan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah di dalam hidup kita. Kita dapat melatih diri kita menjadi pribadi yang murah hati
dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kesimpulannya, kemurahan hati adalah sifat Allah. Bermurah hati adalah sifat Allah, dan Allah rindu supaya kita memiliki sifat yang sama, yaitu suka memberi atau menolong orang lain. Karena tujuan dari hidup kita ialah sama seperti Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kemurahan hati menjadi sifat kita. Tuhan tidak mengajar kita untuk menahan berkat bagi diri sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Kemurahan hati adalah esensi dari kasih. Seringkali kita berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Allah," tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak peduli dengan orang-orang yang berkesusahan. Sikap yang demikian tidaklah menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Jadi wujudkanlah kasih itu kepada Allah melalui perbuatan kita, yaitu dengan cara hidup dalam bermurah hati. Kemurahan hati adalah bentuk menabur. Orang yang murah hati sedang menabur untuk dirinya sendiri, karena pada waktunya ia akan menuai, yaitu beroleh kemurahan baik dari Allah maupun manusia. Orang yang menabur kebaikan pasti menuai kebaikan. Orang yang menabur berkat akan menuai berkat yang berkelimpahan. Kalau kita mau diberkati, jadikanlah kemurahan hati menjadi gaya hidup kita. Demikianlah renungan malam hari ini yang bisa saya bagikan. Semoga bisa kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ajarkanlah kepada kami untuk meneladan Engkau, supaya bisa menjadi pribadi yang murah hati. Dengan kemurahan hati kami itu merupakan ungkapan syukur kami atas berkat-Mu. Dan jadikanlah kami sebagai saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.